acara selanjutnya ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz dalam hal ini, dan tepat waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali puji syukur marimo sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan inayah Allah pada malam yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah ahli bait unik kami, ta'aju kami, dalam rangka meresmikan resepsi perkawinan anak beliau. Semoga anak yang akan diresmikan perkawinannya ini mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam mari mau sama-sama kita kirimkan ke pangkuan roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan dibawanya kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan dibawanya kepada alam yang terang benderang, yang disinari dengan cahaya iman dan Islam. Seterusnya salawat salam kepada keluarga serta sahabat beliau yang telah membantu perjuangan baginda Rasul di dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di permukaan bumi Allah ini, sehingga sampai mau kalimat tersebut ke kampung kita enda. Selanjutnya salawat salam kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Hadirin sidang majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita berada beserta seluruh keluarga besar beliau, semoga selalu dalam lindungan Allah dan Allah sampaikan segala cita-citanya, amin. Kemudian yang kami hormati Bapak Beci atau yang mewakili beserta seluruh perangkat-perangkatnya, yang kami muliakan Bapak Imam Khatib Bilal beserta seluruh perangkat-perangkatnya, yang kami hormati Bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu, dan yang terkhusus kepada Uning dan Ta'aju kami di Lokasi Wedang. Semoga apa yang dicita-citakan dan yang dihajatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali aku ngiru izin luwe bahwa aku tunduk di atas ketahuan tuan-tua kami, aku nanya kata anak tuaku. Nah, pemudaku bagaimana umak-umak kentua-kentuaku katana dari Sentawi, aku kena suruh lah. Nah, aku kena suruh
Jadi patuh kepada perintah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan disampaikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu untuk meresmikan perkawinan daripada tukang kami yang bernama Mariana. Diri ya Bagas. Jadi enda sebenarnya tentang nasihat, karena punya aku nasihat yang mendengkurkan kata anak tuaku seperti yang disampaikan oleh protokol dai. Bukan hanya untuk pengantin baru, tetapi juga untuk pengantin lama dan kepada kita semua. Dai sama-sama kita mendengarkan satu buah makalah daripada Abuya dengan judul kegunaan mempelajari ilmu tauhid tasawuf. Jadi kami ingatkan kepada tukang kami Mariana bahwa di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini, apapun yang ingin kita lakukan, maka kita ada mempunyai yang namanya timbangan. Kita sebagai istri, lot timbangan istri. Kita sebagai suami, lot timbangan kita sebagai suami. Kita sebagai masyarakat, lot timbangan kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita sebagai pemimpin, lot timbangan kita sebagai pemimpin. Dengan makna timbangan yang dimaksud di senda adalah kita menjalani sesuatu itu harus sesuai dengan hukum syara. Kita sebagai istri, maka kita harus menjalankan kehidupan sebagai seorang istri sesuai dengan hukum syara, dengan makna hukum agama Islam yang telah ditentukan, yang telah diatur oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai suami bagaimana? Harus sesuai dengan hukum syara. Jadi punya carana asa kita bisa berjalan dengan hukum syara. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya adalah menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah satu kewajiban kepada setiap orang Islam laki-laki dan juga orang Islam perempuan. Genen kune kita aku melakukan sembahyang, sementara tata cara kaifiat daripada sembahyang ora kita betul. Kita rako menjadi pemimpin, rako menjadi kecil umpama dari kenangan. Oke kami, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah, amin. Situ niat ora. Allah kubur. Kita rako jadi pemimpin, maka kita harus mengetahui apa-apa kewajiban kita sebagai pemimpin, apa-apa hak kita sebagai pemimpin. Ulang nahan engkau kita menjadi pemimpin, kewajiban tak kita lalaikan, hak galak kita anjok, anjok. Jadi kuna carana, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, carana pertama sekali kita pulangkan luwe mi keluar gada. Dalam satu hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dengan apa yang dia pimpin, atas apa yang ia pimpin. Oh,
kita sebagai kepala keluarga, berarti kita pemimpin di dalam keluarga. Maka keluarga tairi akan diminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai kepala keluarga tentang keluarga ta. Apakah betul keluarga tairi engkau kita embah untuk dekat kepada Allah atau semakin jauh dengan Allah? Nah, enggak kepada adik kami Mariana, kita tahu bahwa an-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku, berarti nikah ini adalah ibadah. Maka kita buktikan setelah kita melakukan nikah, setelah kita melakukan ibadah, kita semakin jauh daripada Allah. Maka berarti ibadah yang kita lakukan tadi belum sesuai dengan makalah yang telah kita dengar bersama tadi. Berarti belum sesuai dengan hukum syarak. Bisa jadi kita sebagai istri, tetapi kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Maka dalam makalah tadi dikatakan oleh Abuya, untuk bisa kita menjalani hidup dan kehidupan ini dengan tenang, kita harus memandang hak orang lain dan melupakan hak kita. Dan melupakan hak kita. Contoh, di dalam rumah tangga, aku sebagai seorang suami harus kulupakan hakku sebagai seorang istri. Aku lebih memandang hak istriku, tentang hakku kepada istri, tetapi hak istriku, hak orang lain kepada kita. Memandang hak orang lain ada pada diri kita, melupakan hak kita ada pada orang lain. Mara seandainya lagi bahu bisa tentram dan tenang di dalam rumah tangga, bahu bisa tenang dan tentram di dalam bermasyarakat. Punya saganan gue kacau balau, baik di dalam masyarakat ataupun di dalam rumah tangga, karena kita lebih banyak memandang hak kita pada orang, melupakan hak orang pada diri kita. Contoh, yang kutengan, aku adalah sebagai seorang suami, maka berarti aku suami harus dihormati, harus disegani, harus dilayani. Pagi kopiku harus siap, balik aku kerajunakan kunggo kena siapkan, baju kunggo kena sesahkan. Sapo istriku, kalak sapo ku unggo mangan atau makreng mangan, singgo makhiri atau orang kuajukan. Yang penting hakku, yang penting hakku yang kupandang. Maka oleh si istri teh bagaimana? Dia memandang haknya pada suaminya. Oh, aku kan seorang istri. Istri harus disayangi, harus diayomi, harus diberi nafkah, harus begini, harus begitu. Jadi si laki harus kopi nari siapkan, si istri harus bedak nari tokohkan. Jadi orang tama simba. Tetapi malah seandainya kita pedomani yang disampaikan oleh Abuya di dalam makalah dai, yang kita utamakan adalah memandang hak orang pada diri kita. Oh, endah istriku, berarti hak-haknya terhadap diriku. Aku wajib memberi nafkah kepada dia, aku wajib mengayomi dia, aku wajib mengajarkan dia, aku wajib membimbing dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hak saya harus dihormati, kopi saya harus disiapkan, itu tidak saya ingat. Istri penanu gimana? Yang dilihatnya hak suaminya pada dirinya. Oh, enda laki ku kepewe, iya aku laus ke hajo, berarti ku siapkan endana. Oh, yang aku balik ke hajo, berarti ku siapkan endana. Oh, tak dia ingatnya. Bedakku citok naik kecah, wajuku nggo setahun norak betukak. Orang ingat nak. Mana bagi kita lakukan insya Allah.
keluarga yang kita arungi akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi endah terutama kepada adik kami Mariana, Cahana lagi. Dan harus diingat bahwa berumah tangga mana istilah kalak zaman ini nina mengarungi bahtera rumah tangga, mengarungi bahtera rumah tangga. Bahtera ini marawasa kita kepel waktu dia mengarungi tentu di laut lepas, gelahna laut lot gelombangna, kadang-kadang lot bare, kadang-kadang tenang. Jadi untuk bisa kita sampai kepada tujuan, maka kita harus ada kompas. Jadi kunepeng belenda bare, kita akan tetap ditujukan oleh kompas tadi kepada tempat tujuan kita. Karena kompas tadi, kompasnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. KDP yang terjadi, KDP yang kita hadapi, ingat itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali-kali ulang kita lupakan. Kembali lagi, kunyasa zaman merganan gue kalau karena keimanan kita kepada Allah enggak tipis. Bisa dikatakan enggak setipis kulit bawang gitu. Enggak setipis kulit bawang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunyasa aku katakan bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, genen kita selagi mendengkuh kalak membaca Al-Quran. Bahkan kita sendiri sering membaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah yang mengatakan Allah Tuhan kita. Kita amat salah contoh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan Allah, hikmah Allah menjadikan kita untuk ibadah, ontang untuk umat, ontang untuk berhura-hura. Tetapi tujuannya adalah ibadah. Timbul pertanyaan, ibadah itu Bapak Ibu ontang hanya sekedar sembahyang berjamaah di masjid. Ibadah itu ontang hanya sekedar membaca Al-Quran, ontang hanya berpuasa di siang Ramadan. Ibadah segala sesuatu yang kita lakukan mendekatkan kepada Allah, ini menggelakna ibadah. Kita sebagai seorang suami, laus kita mencari nafkah, pagi laus kita mengkerajo walik wahngin. Niat tagare, aku mengkerajo ya Allah untuk menafkahi keluargaku, yang mana menafkahi keluarga adalah salah satu kewajiban seorang suami. Wajib di dalam hukum syara. Wajib dan arti wajib, berpahala mengerjakan, berdosa meninggalkan. Kita sebagai seorang suami, tetapi galang-galang disapu, orang mengkajo-kajo, di pelepas najawuna mengkajo. Berarti berdosa suami, merasa berdosa. Orang dinafkahi istrinya, bahwa menafkahi istri ini wajib. Dan perlu kita ingat bapak-bapak, bahwa nafkah yang wajib kepada istri ini lot dua. Lot gelaklah nafkah zahir, lot gelaklah nafkah batin. Jadi kadang-kadang anak-anak peranata karena orang kita didik, mereka beranggapan bahwa nafkah batin ini adalah hubungan suami istri. Ontang. Yang dikatakan dengan nafkah batin yang wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya adalah ilmu dan iman. Ini mau nafkah batin. Ontang nafkah batin ini hubungan suami. Ini masuk dalam golongan nafkah zahir. Nafkah zahir kare kita pakai mangana, berarti mau isi waktakna.
kita peraun matana mana orang sehat, kemudian cupingna, pokoknya anggota-anggota zahir tubuh, dan termasuk hubungan suami istri lain kan anggota tubuh mange, maka itu masuk dalam golongan nafkah zahir. Nafkah batin kewajiban suami memberi terhadap istri, enda mulia memberikan ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ngurus keluarga yang kita wakai bokas mang bajuna ikan segala macam, cuman orang kita berkaya dengan nafkah batin lain, ilmu dari orang kita wakai. Orang kita ajak dunia cara-cara sembahyang, cara-cara tohara, cara-cara berpuasa, kune cara-cara hitungan haid. Kadang-kadang ia nahan kan, maaf coba ibu-ibu, ia haid jam 3 siang. Mara ia haid jam 3 berarti kepada perempuan itu sudah ada tuntutan wajib salat zuhur. Kenapa? Karena sembahyang zuhur wajibnya kan jam 1. Karena ya leleng, orang ia sembahyang luhur jam 3 kok haidna. Kan orang yang bisa sembahyang. Orang nih kadang-kadang nih yang kadang-kadang mulai asam naik luhur tarik. Kuna surat pada aku sembahyang zuhur. Engkau nanggo aku haidai. Betul engkau haidai. Tetapi kan jam 2 waktu atau kena. Enda isi yang wajib mengajarkan kepada umat-umat Enda, yang wajib mengajarkan dirimu seorang suami. Mara kita sebagai seorang suami, orang kita betul, maka kita boncengkan keluarga tadi untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, tempat-tempat pengajian. Di kelet partoain takutkan beri ustaz yang mengajari ya. Bagaimana kewajiban terhadap anak? Wajib sebenarnya kewajiban seorang orang tua ketika Nabi Muhammad bersabda, "Murus sabiya bisolah." Perintahkan anakmu untuk sholat apabila telah berumur 7 tahun. Dan apabila telah berumur 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Di dalam kitab I'anah dikatakan Bapak Ibu bahwa memerintahkan anak sholat umur 7 tahun ontang hanya sekedar sembahyang lagi sampai buka kalau sembahyang. Takune cara takbiratul ihram, takune cara ruku tidak. Tetapi perintah di sendi wajib kita memerintahkan anak sholat sesuai dengan hukum syara. Ini anak 7 tahun. Genen maaf cowok kita apa-apa nafeh orang beres bang rukun 13 bang apaina sunat apaat yang apaina sunat hayat apaina rukun qauli rukun qalbi rukun fi'li. Kewajiban orang tua mengajarkan memerintahkan anaknya sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya. Mara kita orang tua kadang kita orang sempat ataupun kita sibuk akhirnya mau kita tahukan mau anak-anak tarai mi TPA mi pesantren. Jadi kewajiban tarai kita limpahkan mau, kita wakilkan mau kepada ustaz-ustaz dai, kepada guru-guru dai. Juga kadang-kadang ibu-ibu tanggung jawab dari dilepaskan oleh guru-guru rai. Kadang-kadang guru-guru rai kita lawan deh, guru-guru rai kita upat-upat deh. Enggak anak tadi aja hina, iya kita upat di belakang. Nah, hendak kune kembali kepada kita mau jawab benar. Kita ini sebagai kari gelah nama rugi. Umur aja hina anak tak, iya kita coba iring di purina. Ada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari diciptakan Allah untuk ibadah. Karepe profesi dah, karepe kegiatan dah. Hendak kita mengalek-alek endah. Haruslah kita pasang bahwa alek endah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tak ajung kami endah banginin ibain namu acara tausiah.
siap tersianahan diwain acara dikir. Jadi diri kelon acara pengajian, diri kelon acara dikir, dikumandangkan disebut nama Allah, berarti ini kalau ibadah. Lalu ini ibadah. Jadi kembalinya kepada kita naik kerja. Ibadah tadi mendekatkan kita kepada Allah atau semakin menjauhkan kita kepada Allah. Sembahyang kita 5 waktu sehari semalam. Kita baca di sendi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mara sembahyang luhur 4 kali. Karena membaca Fatihah setiap rakaat wajib. Berarti mara kita kali ke 17 rakaat, 17 kali kau kita katakan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau ya Allah kami sembah, dan akan engkau ya Allah kami minta tolong. Mara kita mengaji di pesantren ibu-ibu, lokmo istilah nanti pelajaran kitab nahu. Dari kali pelajaran kitab nahu sendiri, di dalam susunan kalimat iyyaka na'budu seharusnya biasanya kenawain na'budu iyyaka, menyembah oleh kami akan engkau ya Allah. Wa nasta'inuka, meminta tolong oleh kami akan engkau ya Allah. Tetapi di dalam surah Al-Fatihah kita dahulukan maqul bih bahasana. Mari kita mengaji di pesantren. Akan engkau kita wailue, akan engkau ya Allah kami menyembah, akan engkau ya Allah kami minta tolong. Biasanya kan lagi umpama meminum oleh aku akan air, kan? Meminum oleh aku akan air. Kemudian kita balik, akan air meminum oleh aku. Kan beda. Kare paedahna dipualik yang mendi. Paedahna di dalam ilmu nahu taksis. Makna taksis kare betul-betul tidak ada yang lain kita sembah selain Allah. Ketika aku katakan, nah ini mengaji kita cito. Mara aku katakan meminum oleh aku akan air. Pama air putih kan? Berarti lai ku pipih ku inumange. Lai tes ku inumang. Katana yang jenis-jenis lain ku minum. Karena orang taksis sendiri. Tetapi ketika aku mengatakan akan air putih meminum oleh aku, berarti selain air betah orang ku minum. Kenapa kopi orang ku minum, kenapa tes orang ku minum. Taksis gelakna. Jadi ayat Al-Fatihah lain begini, akan engkau ya Allah kami menyembah. Tapi pada kita katakan menyembah oleh kami akan engkau ya Allah, berarti selewan kadang-kadang kita sembah ya. Kadang-kadang kita sembah. Maknanya menyembah kade. Kita sembahyang, tapi ingat tentang, tak mikir-mikir. Nah, kita sembahyang, kita sujud, kita rukuk, tapi pikirkan batin tak mikir-mikir. Iri gelapnya menyembah yang lain, mensyirikatkan Allah di dalam batin, syirik khafi istilahnya. Tapi di dalam Fatihah dikatakan akan engkau ya Allah kami menyembah. Berarti orang yang lain kau nam percaya Allah. Akan engkau ya Allah kami minta tolong orang yang lain kepadamu ya Allah. Karena innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Engkau ya Allah fa'alun lima yurid. Engkau yang memperbuat dengan apa yang kau kehendaki. Nah, coba kita rasa-rasakan berdiri tak? Apakah engkau betul-betul susunan ayat ini sesuai dengan diri tak atau malam? Maka di dalam satu kitab Nasihat Ulama Sufi dikatakan begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Telu macam mara seandainya si telu wenda kita perbaiki, maka Allah memperbaiki telu macam terhadap diri kita. Yang pertama, wa may yuhsinu qalbahu, barang siapa yang memperbagus hatinya, maka Allah akan membaguskan anggota zahirnya. Mara kita sibuk dengan memperbagus hati. Kune cara asa hati tenda
ulang lot sifat dengki, ulang lot sifat sombong, dan lain penyakit-penyakit batin. Sibuk kita urusan batin, sibuk kita urusan batin, maka Allah akan membaguskan anggota tubuh kita. Dengan sendirinya tangan tenda orang tama aku menang orang ya tamen orang tama tangannya. Malah seandainya engkau kita berbagus hati sesuai dengan hadis baginda Rasul bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka akan baguslah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ingat itu adalah hati. Mara hati tanggo mende, insya Allah anggota tubuh yang lain akan mende. Mara seandainya hati tak cemek, rusak, maka yang lain pun akan rusak. Maka ibu-ibu kami pesankan, ya kalau istilahnya bahasa kalau selebritis, bahasa selebritis juga. Saya belum memakai hijab. Yang penting kan hatinya bersih. Yang penting hatinya bersih. Kenapa kita pakai kerudung, pakai jilbab, pakai ini itu segala macam, tetapi hati kita kotor. Orang yang menjilbab ini sebagai tanda atena cemak. Dikira itu atena boksi. Menjilbab beragama. Punya sama jilbab agama. Menjilbab ini kan perintah Allah untuk menutup aurat. Perintah Allah sambil dilangkahi dan mendena matena Allah. Jadi ulang-ulang tertipu lah, tertipu. Istilah-istilah begini yang penting hati itu mende sembahyang mang, tapi hati cemak begini. Dengan dia orang sembahyang ini membuktikan bahwa hatinya orang Jadi ini masalah kita pada zaman dewasa ini, bahwa hati-hati kita, batin-batin kita zaman sekarang sudah banyak yang terkotori, dan kita lebih bingung, kita lebih susah dengan penyakit zahir. Apalagi anak mengulah pantang mil sara jerawat, mil giak sara jerawat nanden, ini sibuk ini tokoh bareng lanen pelembab enda, hand body enda, bedak enda, segala macam, asa hilang jerawat tadi. Enda maka saat jerawat sejuta ngomel orang sibuk ngomel sejuta jerawat maka saat orang peduli kena. Kune lagi karena keimanan kita lain. Kembali lagi kepada kaji awal. Makanya untuk melatih-latih enda Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tarik oleh hadis Nabi yang lain. Kita akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul. Maka para kaji-kaji zaman ini, amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Artinya kare, aku percaya, aku beriman kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang difirmankan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasul dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kare yang disampaikan oleh baginda Rasul dengan problem kita pada zaman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keimanan kita yang sudah sangat tipis. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus iman kamu. Jaddidu ini artinya perbaharui. Jadi engkau kita koraku manun iman terai, koraku tipis, koraku hilang, perbarui walik. Dengan apa kita memperbaharui iman kita? Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka abuya diri ke samping, ya digalak kena, diajakna untuk masyarakat edah banyak-banyak menyebut kalimat
la ilaha illallah. Marahuni istilahnya kalimat la ilaha illallah itu kena ibaratkan dengan tahlil. Nanti kita baca tahlil. Biasanya mana baca tahlil itu kan kalau tak meninggal. Kalau kenduri pitu kenduri negara baca tahlil. Jadi anak-anak perana kurang tambah ikut nih. Karena biasanya yang ikut-ikut tahlil ini singgah tua-tua. Jadi diganti mau oleh Abuya istilahnya ratib seribe. Karena istilahnya ratib seribe. Asa anak-anak perana pe kadang tamu masjid meladengia wajuna waju kaos sokali melaya masuk masjid. Jadi hampir bekas kalak mokale uken lo di mujikir bisa ya ikut, bisa ya mau menyebut la ilaha illallah bue dengan kita nggak terbiasa menyebut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, mudah-mudahan iman tarai kembali terperbaharui. Buktinya bue kita dengan ibu-ibu bagi jamaah MPTT di Rimuade. Kita teman jamaah-jamaah yang di Riwari yang mantan-mantan pecandu narkoba, peminum segala macam. Tetapi dengan mereka giat mengikuti ratib seribe, karena kita sebut-sebut, kuni kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Genang kune kita cinta kepada Allah, kita sebut ya jahang. Cua marah selari-selari kita sebut, selari-selari kita sebut. Mudah-mudahan timbul rasa sayang. Maranggo timbul rasa sayang akan muncul rasa cinta. Mara seandainya kita anggo cinta kepada Allah, mudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Genen, umpama lagi kita di masjid demo, yang tama di masjid paling imam, khatib, bilal, telu, 4, 5 kalak. Yang lain-lain ini orang tama. Udah sering tama, karena selagi kita sampaikan orang yang tidak mau sholat begini begitu, pokoknya kabar pertakut katanya untuk menimbulkan kecintaannya kepada Allah, orang kita tangan menyampaikan. Mana seandainya enggak merasa cinta lain, maka dalam makalah Abu Yahya kan disampaikan tujuan untuk kita belajar tauhid tasawuf ini yang pertama untuk menguatkan keimanan, mengukuhkan akidah, karena kita diajak banyak-banyak menyebut nama Allah. Keimanan, keyakinan kita kepada Allah semakin kokoh, semakin kuat karena iman kita selalu diperbarui. Kemudian yang kedua, untuk lebih bagus kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kita melakukan ibadah enggak didasari dengan rasa cinta, maka tidak ada lagi dicampuri oleh ujub dan ria. Kita melakukan ibadah semata-mata karena Allah, karena terasa kepada kita bisa melakukan itu karena pemberian dan sifat kebagusan Allah. Kunasa bisa kita sembahyang, kunasa kita bisa karena Allah memberikan tangan, wanta mata, wanta nyawa, wanta gilah, wanta. Makanya terlihat ayat yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Udah sebegi kita bisa bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat Allah yang lain. Umpama contoh, aku dapat rezeki 10 juta, dapat rezeki 10 juta, aku syukuri. Aku bisa mensyukuri 10 juta dengan sebab tadi, dengan sebab Allah masih memberikan nyawa kepada saya, dengan sebab Allah masih memberikan lidah kepada saya. Lidah, nyawa, itu kan pemberian Allah juga. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat dari Allah. Nikmat ini wajib kita syukuri. Kita bisa mensyukuri dengan nikmat Allah yang lain. Kita bisa mensyukuri dengan nikmat yang lain. Sehingga nikmat Allah orang putus-putus. Orang putus-putus dari sendi kita memahaminya.
Ulang kita pahami bahwa nikmat Allah ini hanya berbentuk rezeki. Oh berarti bahkan kan 10.000 cakur rapet. Oh berarti ukuran 10.000 nikmat Allah kepadaku. Sebelum dapat aku 100.000, berarti ukuran 100.000 nikmat Allah. Ora. Bisa kita sembahyang karena nikmat Allah yang lain. Kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah. Bisa kita mengucapkan alhamdulillah karena lidah ini pemberian Allah maka tidak putus-putus, tidak putus-putus. Sehingga dengan demikian mari kita ingat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita melakukan ibadah orang mungkin ingin dicampuri dengan riya. Karena teringat kata-kata dari adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kurang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tamanun terus, hanyut terus, seolah-olah kita geluhnya untuk makan, bukan makan tadi untuk geluh. Ayat di awal lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Genen kita ganti loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seolah-olah kita diciptakan, kita dijadikan oleh Allah untuk ya'kulun, untuk makan. Maka bagi kita ngejengkas, buka mata, usum pangan, lo kita pikir rendah, bikin aku menyutur wakanan. Wah, kan bikin aku buang jaring wakanan. Wah, bikin kantor yang kurahi wahid wakanan, karena kerajokan. Usun mangan sambil baca kita ingat. Otak kita ingat kuninggu sembahyang subuh kurai diterima Allah atau malut diterima Allah atau malut. Makanya setelah kita berwudu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kan doa wudu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku sebahagian daripada orang-orang yang bertaubat. Kita aku sembahyang, kita aku sembahyang. Bagi kita siap sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada. Kita tak siap sembahyang. Dakul sembahyang kita disuruh taubat, siap sembahyang. Otak kita siap menangkung, siap sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun dan aku bertaubat. Udah kita bertaubat dianjurkan siap sembahyang. Karena kadang-kadang sembahyang darai gelak nang kerja kita sembahyang ate tak mikimu, ate tapi tak mikimu. Jadi ajaran-ajaran yang begini yang kurang pernah sampaikan, yang sibuk kita dengan bapak-bapak, maraku mati nahan anak-anak yang kari ngepanganen. Kita siapkan mo kebun naga tak sarah hektak sarah kalak, tanuh na tak sarah hektak sarah kalak, sapu tak sarah kalak, kita siapkan. Jadi bagi aku meninggal nahan ngut tenang wakaf, anak-anakku belok kebunna, anak-anakku belok sapuna. Jadi tenang kita. Bagi kita masuk di alam kubur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang mungkar dan nangkir, bertanya marah buka siapa Tuhanmu, mak bisa terjawab. Punya sama bisa terjawab karena kita tidak betul-betul mengenal Allah. Ditanya mana nabiuka, siapa nabimu, orang bisa kita jawab. Punya sama Allah karena kita berselawat kepada Nabi malas, mengikuti syariat Nabi malas. Ma imamuka, siapa imammu, baca Al-Quran orang kita. Yang menjadi imam tak tanggal jawab benar. Ma imamuka, siapa imammu, imam kita nonton. Imam tadi alam kubur jawab benar adalah Al-Quran. Baca Quran pada kita betul, belajar moral kita tamat.
kita menjawab Al-Quran imam tak? Ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, orang yang kita ikuti. Ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang yang kita ikuti. Kuda kita menjawab Al-Quran imam tak? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Sujud pula pernah. Kuda kita menjawab Al-Ka'batu qiblati. Kuda salah pernah kita sujud karena kita sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak tandai. Masa depan anak-anak kita nggak didoktrin seolah-olah masa depan ini 60-70 tahun ke depan. Padahal masa depan yang hakiki, masa depan setelah kita menghadapi kematian. Ini memukat di mana? Bagi kita meninggal, dicabut nyawa, ada memukadimah menuju masa depan yang hakiki. Masuk mau kita lebih alam kubur, let mundi fitnah kubur, let azab kubur. Kemudian setelah kita selesai di kubur, let mau nahan padang mahsyar, let nahan sirat, let nahan mizan, let nahan hisab. Maka kata Sayyidina Ali, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu di dunia ini sebelum kamu nanti dihitung di hari kiamat. Nandawakan 24 jam sehari semalam, 3 jam kita mengingat Allah, 3 jam kita beribadah kepada Allah, 3 jam kita melakukan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 3 jam kita melawan Allah, 3 jam kita melanggar aturan Nabi. Ini yang kita hitung-hitung. Oh, kepewakan we sembahyang aku subuh 10 menit, kemudian siap sembahyang subuh 10 menit, lalu aku mau ke rajo, ataupun aku menjaga ikan, atau naikkan dari sekilo, kukurangi agak 2 on, mengurangi timbangan, gue kepit kena aku sada. Barang aku mau kerajokin, gue ketipu imbangku mau kerajo, membelut imbangku mau buat laren, gue diganggu maksiat kesalahan yang kita laku. Nah, ini yang kita hitung-hitung sebelum nanti di hari kiamat kita dihitung. Barang gue cari hitung rumah, kalau ada bisa kita bantah-bantah. Orang pergi orang lagi dipercirahkan catatan. Genen di sekeliling kan, kita sama-sama memiliki malaikat ratif dan atid. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Lalu pernah catat oh Naswir hadir mendengarkan tausiah di Gosong Telaga Barat, catat amal baik. Oh bercampur nunggu cituk, dikurangi cituk naik. Oh eda sesuai niatna ikhlas mata-mata karena Allah, berarti murni catatan di boksi, insyaallah kita jalur lumak. Orang mencampur dengan ria, asa kena sanjung, ujub ini kan makna ujub ini kita merasa di dalam hati, di dalam batin bahwa kita sudah baik, kita lebih hebat daripada orang lain. Orang kita utarakan baga sate, alhamdulillah, aku bisa aku menyumbang wamen. Orang kena umum di masjid, karena aku katakan nih PKM dai tulis samping papan tulis hamba Allah, Cipolan lo tulis umpama Ahmad Yani 100.000, Syahidin 100.000, Naswir 100.000, hamba Allah 500.000. Jadi maka saat itu hamba Allah ya aku selewat-lewat dari kata nama gelah aku orang gelah dia. Aku orang ria bagas. Ujub gelah naik. Jadi lebih bagas daripada ria. Marah ria setelah sanjung-sanjung. Bukan kita tulis gelah tadi 100.000 ataupun 10 juta, tetapi tujuan tahun untuk kena sanjung. Daripada kita tulis di hamba Allah, tetapi bagasate mengatakan aku ya hamba Allah bagasate tak. Konon lagi kita harus pengimbang tak. Kalau hamba Allah ya aku ya. Enggak ria.
pelajaran si bagian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Rai. Mara kita sibuk untuk membaguskan hati, maka Allah akan membaguskan anggota zahir kita. Yang kedua, wa may yumsinu hablallah. Barang siapa yang sibuk membaguskan hubungannya dengan Allah, maka Allah akan membaguskan hubungannya dengan manusia. Allah akan membaguskan hubungannya dengan manusia. Dengan sendirinya itu. Sibuk kita mengurus hubungan kita dengan Allah dengan makna kare ibadah, berdoa, keyakinan kita kepada Allah kita perbaiki. Maka hubungan kita dengan manusia akan bagus sesuai dengan yang di makalah lain. Orang akan sayang kepadanya di mana dia berada. Di KPIA orang tuh nalaku mau buat, aku berjumpa orang tuh nih. Pernah lagi karena terasa miwagasatina KDP yang ada pada diri orang bahwa orang mempunyai hak terhadap dirinya. Memandang hak orang lain pada dirinya, melupakan hak dirinya pada orang lain. Ini untuk menjaga hubungannya dengan Allah. Sembahyangnya, puasa ia, ora ia menangku, ora ia mencewek-cewek dan lain-lain sebagainya. Maka hubungannya dengan manusia akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Genen orang begini. Kita perbagus hubungan ta dengan manusia sehingga hubungan ta dengan Allah kadang-kadang rusak. Kadang-kadang rusak. Umpama contoh, aku perlu tanda tangan kecil. Aku perlu tanda tangan kecil karena aku luar KP UMKM. Betul mal. Karena aku luar KP betul mal. Kan perlu tanda tangan kecil, kan? Aku kapur timo. Sekdes, aku kapur di garis segala macam. Kadang-kadang sembahyang tadi, aku keluarga kuat. Yang penting kecil dari dapat tanda tangan. Umpama contoh, kita sebagai kecil, kita sebagai pegawai negeri segala macam, kita jaga hubungan ta dengan pimpinan-pimpinan ta sehingga rusak hubungan ta dengan Allah. Dengan makna kare, dengan kita muat ate pimpinan dai, kadang-kadang sembahyang ta terbengkalai, lalai kita. Kalang go ajan, tapi karena den bos tong kundul, dok bos dai imbangi ale mengundang, kita undang imam. Padahal mari kita jaga hambing hubungan ta dengan Allah, Allah yang akan menjaga hubungan ta dengan manusia. Karya gak umpama bupati. Tilah dengan Allah kan golon ayat Fatihah iya karena agar engkau ya Allah kami minta tolong. Ontang bupati, ontang kadis, ontang geci, ontang segala macam. Bukan berarti kita merusakkan hubungan kepada mereka, tidak. Ulang sampai gara-gara kita menjaga hubungan terhadap manusia, hubungan kita dengan Allah hancur. Maka nasihat ulama Supirai, siapa yang membaguskan hubungannya dengan Allah, Allah sendiri yang akan membaguskan hubungannya dengan manusia. Yang kedua, nasihat yang terakhir. Nasihat yang terakhir. Saranai. Barang siapa yang mengharap negeri akhirat, barang siapa yang mengharap negeri akhirat, maka Allah akan mencukupkan dunianya. Barang siapa yang mengharap negeri akhirat, Allah yang akan mencukupkan dunianya. Karena maksud mengharap akhirat, kehajona yang berhubungan dengan akhirat sampai. Orang berarti kembali kepada Rai, berarti kita sebagai kepada keluarga galang-galang sampai mana?
kita bekerja, tapi kerja tadi kita yakini bukan kerja itu yang mendatangkan rezeki, tapi yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting, keyakinan, dan itu tidak perlu disampaikan. Nah, ini saya sudah bekerja ke laut ini dapat 100.000. Itu bukan ke laut saya tadi yang mendatangkan rezeki, tapi Allah. Itu tidak perlu disampaikan, itu letaknya di dalam hati, di dalam iktikad kita, keyakinan kita. Kita mengkajum bahwa menjagal. Perlu dijaga dalam hati, bukan pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Hendi menahan dauna, malah seandainya orang kita kembalikan kepada keyakinan itu, ketika usaha yang kita lakukan mendatangkan hasil yang berlimpah ruah, akan menimbulkan rasa sombong. Ketika usaha yang kita lakukan itu rugi, bangkrut, akan menimbulkan kacau balau. Tapi pada saat kita ingat pekerjaan itu adanya yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah SWT. Gue dapat rezeki, untungnya berlimpah ruah, kita tidak akan sombong. Ketika kita drop, kita tidak akan berputus asa. Kita tidak akan berputus asa, karena kita yakin itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, untuk kembali menguatkan keimanan kita kepada Allah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah iman kita dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah, sehingga keimanan kita selalu terperbaharui dan selalu kokoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.